Shalom, shalom. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini adalah satu momen yang luar biasa bagi saya. Karena baru pertama kali saya menginjak kota Pontianak. Satu kerinduan saya memang Kalimantan Tengah sudah, Kalimantan Selatan sudah, Kalimantan Barat belum gitu ya. Dan ketika saya dapat tugas dari Malang, Pak bersedia, oh siap gitu ya. Dan puji Tuhan, turun dari pesawat saya lihat tanahnya dulu. Sama gak tanahnya dengan yang di Jawa? Ternyata sama Bapak Ibu ya. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Saya rindu memperkenalkan diri saya supaya Bapak Ibu menyayangi saya ya. Tetapi cinta saya sudah tertambat di seseorang, jadi hanya disayang saja, tidak perlu dicintai. Nama saya Lucky Krisprianto gitu ya. Orang bilang what the meaning is lucky, right? Waduh ya. Orang tua saya mempunyai visi supaya saya selalu beruntung ya. Di tengah-tengah nama saya ada Kris, harapan orang tua saya selalu menjadi pengikut Kristus ya. Pria laki-laki, jadi just limited edition name, Anto ya. Anto pria pengikut Kristus yang selalu beruntung, amin. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan. Tapi wajahnya Bapak Ibu gini. Saya tahu Bapak Ibu, ini tanggal also ya, also all 22. Bapak Ibu, hidup jangan karena kalender Bapak Ibu. Mingpai mah? Ya, hidup Bapak Ibu jangan karena kalender. Kenapa saya katakan? Kalau Bapak Ibu hidup karena kalender, tanggal 1 sampai tanggal 15, wah, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, karena banyak duit. Ya. Tapi seliuk san seihal, waduh, kegelapan menyelimuti bumi. Wajah Bapak Ibu suram. Seperti pagi hari ini, padahal pujiannya luar biasa. Tapi Bapak Ibu gini, waduh, please always smiling face. Katakan, sukacitamu harus nampak. Ditepuk, sukacitamu harus nampak. Loh, ditepuk Bapak Ibu, ditepuk Bapak Ibu. Ya, jadi sukacita luar biasa. Saya tadi lihat song leadernya luar biasa, singernya luar biasa. Wah sampai gini-gini. Tapi gini, tak lihat kok, ini wajahnya kok suram, cuma kegelapan menyelimuti bumi. Ya, tapi satu hal yang luar biasa. Ayo kita hidup karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kalender. Istri saya cukup. Nah, di mana-mana ketika saya tanya istri cukup, yang paduan suara ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Sepertinya bapak-bapak gak yakin kalau istrinya cukup. Loh kan, bener kan? Gak yakin kalau istrinya cukup. Satu, kekristenan menganut paham monogami sampai maut memisahkan. Jadi kalau mau ganti, katanya Susu Indra, kalau mau urup gitu ya. Ya he is from Surabaya, ya gitu. Mau urup, mau ganti itu gampang. Tuhan panggil dia, selamatkan saya gitu ya. Kenapa? Kalau sudah gak ada baru bisa. Jadi kekristenan itu menganut paham monogami sampai maut memisahkan. Makanya kenapa kalau pas pacaran itu buka dulu topengmu, buka dulu iya, jangan ditutup-tutupi saudara. Waduh. Jadi pokoknya kalau belum dendeng celeng, dendeng celeng, dendeng celeng enak digoreng. Nah, kalau belum itu saudara, buka selebar-lebarnya. Ya. Ya kayak Pastor Michael ini, buka selebar-lebarnya. Sebelum janur melengkung, sebelum pemberkatan nikah, dia masih bebas. Please always remember it, masih bebas. Iya. Tapi kalau sudah, tutup erat-erat. Nggak bisa kalau sudah gini, tok dini, tok ditu, tidak ada tok dini, tok ditu saudara. Ya. Karena apa? Kekristenan itu sampai maut memisahkan. Makanya kalau pas pacaran cerita, aku nih tidur ngiler loh,
makanya dibuka selebar-lebarnya. Me, aku nek tidur ngorok loh. Loh, itu kadang-kadang ngiler ngorok itu bisa jadi masalah loh Bapak Ibu. Kalau enggak pernah cerita, bener enggak? Udah pernah cerita belum? Kalau tidurnya ngorok? Enggak pernah cerita? Perlu ditanyakan. Ya, anaknya istri saya 2, karena saya enggak mungkin beranak, saudara. Ya, saya cuma ganteng Bapak Ibu. Gandol dek weteng. Ya, jadi anaknya istri saya 2, 1 perempuan, 1 laki. Yang saat ini perempuan ambil sastra Mandarin, sastra Inggris sama teologi. Yang titinya ambil teknik informatika dan teologi. Rumah tidak saya bawa karena saya bukan siput, saya bukan keong. Tetapi saya di Surabaya tinggal di daerah. Apa Ibu Tugu Pahlawan? Tahu? Tugu Pahlawan itu bukan rumah saya. Ya, masih kurang lebih 500 meter dari Tugu Pahlawan, itu dekat-dekat rumah saya. Selain saya gembala sidang pendeta, saya juga bekerja di Kementerian Agama. Jadi bekerja saya sebagai pembimas. Apa itu pembimas? Pembimas itu pembimbing masyarakat Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jadi kemarin saya masuk Pontianak, Kalimantan Barat, saya WA teman saya. Komandan, permisi, saya masuk Pontianak. Loh, kamu gak bilang-bilang begini? Enggak, dia dibilang-bilang disambut. Kan saya udah disambut sama hamba-hambanya. Jadi gak perlu penyambutan dari pemerintah. Lebih luar biasa disambut oleh Tuhan di sini. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita terambil dalam Yesaya pasal 46. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Karena ini cuma 1 ayat, saya rindu Bapak Ibu membaca bersama-sama. Ya. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan saat pagi hari adalah pribadi yang sempurna. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapat ayat ini, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendongmu. Seandainya ayat ini atau kalimat ini diberikan kepada saudara, apa respon saudara? Halo? Raise your hand please. Ketika ini, sampai masa tuamu, ini ibaratnya gitu. Sampai masa tuamu, aku tetap sayang sama. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendongmu. Kalau ayat ini atau kalimat ini diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa responnya? Any answer? No? Bersyukur banget, saudara.
Pernah nggak dengar lagu ini? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ketika dulu kita taman kanak-kanak, kita dilatih lagu ini. Kasih ibu itu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Please always remember it. Cintanya ibu sekalipun mungkin sepanjang jalan, tapi ibu kita tidak selamanya hidup. Betul? Tuh ibu tuh. Tapi Tuhan kita di dalam Yesaya pasal 46 ayat 4 ini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong. Ini janji Tuhan yang luar biasa diberikan kepada bangsa Israel. Kenapa? Pada saat itu bangsa Israel sudah lupa akan kebaikan Tuhan. Dia pindah ke lain hati dengan menyembah ilah-ilah lain, dan dia lupa akan segala kebaikan Tuhan. Tapi pagi hari ini di jemaat Yestoya Pontianak kita diingatkan kembali, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan tema kita, Yesus adalah pribadi yang sempurna. Kenapa Yesus dikatakan pribadi yang sempurna? Karena di sini kita lihat, next mungkin dibantu PPT-nya. Kesempurnaan dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu kalau mencintai setiap anak-anaknya bukan pilih kasih, saudara. Bukan hanya pada saat kita tua, tetapi Tuhan mencintai setiap kehidupan saya dan saudara. Dari kecil, muda sampai tua. Sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku menyelamatkan kamu dan kamu. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna atas kehidupan saya dan saudara. Dan di sini katakan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, benar nggak? Betul? Pernah nggak kita berpikir ketika masa-masa COVID itu terjadi di Indonesia? Pernah terpikir? Masa pandemi itu? Pernah? Saudara, ketika Wuhan kena corona, bergeser ke Singapura corona, Malaysia corona, saudara, Australia corona, sampai Indonesia nggak corona lagi. Konora sekolah, konora gereja, konora healing, konora jalan-jalan, benar nggak? Benar nggak? Tapi apakah penyertaan Tuhan tidak pernah ada dalam hidup kita? Dia selalu ada buat saya dan saudara. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang kesempurnaan di dalam pemeliharaan Allah. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita punya Tuhan yang bukan tertidur. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Di sini katakan bagaimana Tuhan itu memelihara kita
dengan kesempurnaan yang luar biasa. Jadi kalau kita ini ada, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi kita ada semuanya karena Tuhan. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, oleh roh kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh roh kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi oleh roh kata Tuhan. Pemain musiknya lagi tes ombak, saudara. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh kata Tuhan. Yeay! Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi oleh roh kata Tuhan. Nah, ini nyanyi kalau sekolah minggu itu semangat, saudara. Iya. Ada guru sekolah minggu? Ada guru sekolah minggu di bawah toh? Nah, saya rindu. Mumpung gak ada guru sekolah minggu, gak ada anak-anak sekolah minggu, bapak ibu tak ajak jadi murid sekolah minggu. Ya, cilik, ya semua pakai berdiri. Yo. Bukan kuat. Yes, yes, but wait. Kalau sekolah minggu, bukan kuat. Yes, bukan gagah. Nah. Are you ready? Cayo, ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi roh kata Tuhan. Yeah. Bukan kuat, yes, bukan gagah, tapi roh kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung tendang disingkirkan. Gunung tinggi oleh roh kata Tuhan. Yeah. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh kata Tuhan. Gunung ini, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi oleh roh kata Tuhan. Ya, silakan duduk. Berbicara tentang gunung itu, saudara, ya, berbicara gunung itu berbicara tentang ATHG. Apa itu ATHG? Ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, persoalan, pencobaan datang silih berganti. Bapak Ibu, yang namanya manusia itu tidak lepas yang namanya masalah. Semua. Pokoknya kalau belum tipe 21 mesti punya masalah. Niming Paima tipe 21. Tahu nggak? Belakang langit biru ada mahkotahu. Ya dibong maksudnya ya. Bapak Ibu, kalau hidup itu ada masalah, berarti Bapak Ibu Tuhan izinkan untuk hidup. Jadi tidak usah takut. Makanya kenapa? Yesus disebut pribadi yang sempurna. Itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya saat kita kecil saja. Tapi sampai masa tuamu, aku tetap menggendongmu. Sampai masa putih rambutmu, aku dia. Makanya ketapa. Istri saya bilang ini, kok rambutmu kok wis putih kabeh. Sini kok, tak semir. Wopu ya. Sesepak suwe. 48 tahun saya menunggu. Dari dunia hitam berubah dunia putih. Supaya apa? Supaya Tuhan selalu gendong saya. Jadi Bapak Ibu kalian yang sudah putih di semir, jangan salahkan Tuhan gak gendong kamu. Karena bingung gitu. Loh ini wayai tak gendong kok, sampai tak gendong kok masih hitam, masih malah lagi kalau merah. Wah ada yang hijau loh ya, bener kan? Kenapa?
janji Tuhan itu ya dan amin. Manusia yang saat ini mau gendong, tak gendong kemana-mana. Pemain musik siap, Kamu duduk di situ suruh mengiringi saya, bukan terpesona dengan wajah ganteng saya ya. Kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Yang mau gendong ukut dulu saudara. Tapi Tuhan yang janji itu Tuhan ya dan amin. Bener gak? Iya toh? Mbak Sore bener, tak gendong kemana-mana. Mana dia pulang duluan. Ya. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang amazing. Katakan, Tuhanmu amazing. Iya. Kenapa? Pemeliharaan Tuhan itu terlalu luar biasa. Lai, 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 lai. La 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 hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar bersama Yesus. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Beres kabeh, beres kabeh. Jadi tidak usah takut. Makanya saya bingung kalau saat anak-anak Tuhan itu stres. Kamu coba bayangkan. Tuhan katakan, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mintalah maka engkau akan, carilah maka engkau akan, ketoklah maka. Loh, kurang ngopo jal? Benar gak? Benar gak? Jadi pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi tidak usah takut, tidak usah rugi. Masalah beres kabeh ketika Tuhan Yesus ada. Amin. 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 Luar biasa. Yang kedua di sini katakan, mengapa Yesus disebut pribadi yang sempurna? Yang kedua di sini katakan bahwa Yesus itu selalu menggendong dan menopang. Amin. Saya tanya sama Pak Indra ya, karena hari ini karena kenalnya sama Pak Indra. Pak Indra anaknya berapa Pak Indra? 2. Sayang nggak sama anaknya? Sayang atau sayang banget? Ya anggaplah saya anak nomor 1 gitu ya. Anggaplah gitu loh. Ya kalau seadanya gini, Papi kan sayang sama aku. Ya aku minta gendong Pak Obi. Kalau lagi kecil lah gendong. Lah kalau sama sini, apalagi kalau keyboard yang minta gendong. Give me 5. Sorry, tos dulu tos ya. Ya nanti kita berdamai ya setelah firman Tuhan ya. Oke. Loh Pak Indra kok udah melayu. Nah ini loh coba dilihat. Belum selesai Pi. Waduh Papi udah lari. Saudara. Dia katakan sayang. Sayang apa sayang banget. Dulu kalau kecil tak gendong lah. Kalau sekarang seperti kamu ini minta gendong. Kira-kira gak ditempeleng puji Tuhan ban-ban kamsia. Bener gak?
Benar nggak? Tapi Tuhan yang kita sembah. Kenapa Yesus disebut pribadi yang sempurna? Karena dia selalu menggendong dan menopang, saudara. Berkata dengan menggendong dan menopang, itu karena ada kedekatan kita dengan Allah. Saudara, makanya kenapa? Hiduplah melekat dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita tuh punya Tuhan yang luar biasa. Dan di sini katakan, aku mau memikul kamu dan menggendong kamu. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Yesus pribadi yang sempurna yang kedua, karena dia menggendong dan menopang. Kau yang kuandalkan di dalam setiap musim kehidupanku. Ketika kita terjatuh, ketika kita lemah, ketika kita di dalam titik nadir, marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin saudara kita, orang tua kita tadi yang saya sampaikan, bisa tinggalkan kita. Bisa lupakan kita. Bahkan mungkin kita, aku punya BFF. Tahu BFF? Best friend forever. Waduh, teman yang segala-galanya itu. Itu pun bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Makanya kenapa? Ju Yesu aini, Ju Yesu aiwo, Ju Yesu aita, sejini kosuo, Ju Yesu aini, Ju Yesu aiwo, Ju Yesu aita, sejini kosuo. Amin. Pernah rasakan kasih Tuhan? Pernah rasakan kasih Tuhan? Saya kasih tahu, kalau anak-anak Tuhan, orang Kristen belum pernah merasakan kebaikan Tuhan, jangan ngomong kamu bilang orang Kristen. Orang Kristen harus mengalami pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita harus mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Saudara, maksudnya apa pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan? Di saat kita lemah, di saat kita terjatuh, Tuhan tolong. Di saat kita tidak mampu, kita tidak bisa. Dan orang lain tinggalkan kita, teman-teman tinggalkan kita, saudara berkhianat atas hidup kita. Dia hadir dan tetap ada. Dan saudara katakan, God
isoku gak berkati teman-teman kita. God is so sweet. God is so sweet. Amin. Jadi di sini katakan, kenapa Tuhan disebut pribadi yang sempurna? Karena Dia sanggup menggendong dan menopang. Saudara, Tuhan tidak melihat kulit kita, Tuhan tidak melihat rambut kita, Tuhan tidak melihat mata kita. Saudara, saya 8 bersaudara, sing putih 5, yang 2 itu pas padan. Saya yang paling gelap sendiri, saudara. Serius, saudara. Jadi kalau teman-teman papi saya itu datang ke rumah, tahu saya, mesti mempertanyakan diri saya. Iku sopo? Kok? Anakku. Serius? Anakmu tak? Iya, saudara. Lah kok pembalap gitu? Oh saudara, saya senang dibilang pembalap, saudara. Wah, saya sekolah, saya kuliah, ketemu lagi susuk itu. Loh, kok pembalap kok datang? Saking penasaran. Saya puji ya, Suk ya. Susuk kok kalau ketemu aku bilang pembalap. Oh iya kan kamu memang pembalap. Oh iya Tasuk, pembalap itu apa? Lu masuk kamu gak tahu pembalap? Tahu saudara, apa katanya dia? Pembalap itu pemuda berbadan gelap. Ya Tuhan Yesus. Oh sakitnya di sini. Sakit sama saya bilang gitu. Ya ampun Tuhan ampuni dia tahu apa yang dia perbuat saudara. Saudara, benar saudara. Kakak saya, adik saya kalau pergi keluar ke kecamatan dulu mesti ditanya, ini hijiknya mana? Boro-boro aku ditanya ini hijik, gak bludas, saudara. Saudara, menyakitkan saudara. Bahkan ketika saya jadi pendeta, ya, makanya saya bilang gini sama Tuhan, saya bukan rasis. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan aku cekven, aku kawin saudara. Tuhan kasih yang putih saudara. Tapi bukan berarti sapi saudara. Puji Tuhan. Ono soco-soco keleleran sudah tak jupuk saudara. Waduh saudara. Lahiran saudara. Tahu majelis? Musa. Putih apa hitam saudara? Pertanyaannya biasanya anak lanang apa laki, anak apa perempuan kan gitu ya. Ini enggak, putih apa ireng? Tak jawab, spiku tante aku bilang gitu. Saudara, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu menggendong dan menyayangi setiap kehidupan saya dan saudara. Maka enggak usah khawatir kalau kau saat ini terpuruk, kalau kau sendirian, kalau saat ini kau papa. Please always remember, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat, aku disayang Tuhan. Amin. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Amin. Katakan kepada tetangga kanan kirimu, engkau disayang Tuhan. Iya. Enak disayang manusia apa disayang Tuhan? Enak disayang Tuhan. Manusia itu mengecewakan. Benar? Hari ini manusia bisa sayang, besok 2-3 hari belum tentu dia sayang kita. Tetapi kalau kita ini disayang Tuhan, sampai masa tuamu, aku Yesus. Loh, sing sampai satu lagu. Dan sampai masa putih rambutmu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus.
kamu dan menyelamatkanmu. Amin. Yang ketiga, kenapa Yesus disebut pribadi yang sempurna? Next, yang ketiga. Allah ingin kita ini membentuk itu menuju pribadi atau dewasa secara rohani. Jadi Tuhan itu ingin mendidik kita. Ya. Bukan cuma digendong terus, tapi ayo tak ajari untuk kamu bisa mandiri. Dan di sini katakan, Tuhan menyempurnakan kita melalui proses kehidupan, saudara. Amin. Saudara, jangan cepat mengeluh. Jangan cepat berontak ketika kau menghadapi masalah. Kenapa? Pada saat kau menghadapi masalah, pada saat kau menghadapi ujian pencobaan, justru saat itu mata Tuhan sedang tertuju atas hidup saya dan saudara. Kenapa? Nggak ada yang namanya naik kelas tanpa tugas dan ujian, benar? Tidak ada naik semester atau naik tingkat kalau kita tidak mengerjakan soal-soal, benar? Nggak mungkin kita akan pergi ke perguruan tinggi universitas kalau kita tidak lulus SD, SMP, SMA, betul? Yang tahu, Tuhan ingin hidup kita semakin dewasa secara rohani. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Kadang-kadang ketika kita saat terpuruk, ketika kita menghadapi ujian pencobaan, seolah-olah Tuhan tidak menolong kita, betul? Seperti seolah-olah Tuhan jauh dari hidup kita. Please always remember it. Ingatlah, sebenarnya Tuhan tahu apa yang saat itu kau lakukan. Mungkin ada, ketika ada masalah kita berdoa, Tuhan langsung jawab, oke. Tuhan menyertai dia. Bahkan ketika kita berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan aku sakit, Tuhan aku terpuruk. Dan Tuhan jawab, wait, apakah penyertaan Tuhan tidak ada atas hidup kita? Dia tetap ada. Dan ingat, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, tapi sekali-kali aku tidak akan menyembah patung buatan Tuhanku Raja. Apakah Sadrak dan Mesak Abednego tidak ditolong Tuhan? Dia tetap ditolong Tuhan. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Mungkin kau merasa, aku kuat Tuhan. Aku pinter Tuhan. Aku mampu Tuhan. Saudara, ingat. Semampu-mampunya engkau, sekuat-kuatnya engkau, kau masih membutuhkan Tuhan. Pegang Tuhan. Pegang Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Maka jalan-jalanmu, hidupmu, rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, Tuhan akan campur tangan. Dia pribadi yang sempurna. Kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan ingin mendidik engkau untuk semakin dewasa secara